kabar Sobat Otomotif? Kembali lagi bersama saya Shani Alatas dalam Autobiz on Location. Mungkin beberapa dari kalian automania ada yang pernah dibuat kesel karena beberapa kendaraan di tanah air ini memiliki masa inden yang cukup lama. Saking lamanya, ada beberapa pihak yang menjadikan hal ini sebagai ladang mencari cuan dengan menjual mobil bekas rasa baru. Contohnya, Wuling REV yang dibanderol seharga 340 juta atau 50 juta lebih mahal dibandingkan harga mobil Grass yang dijual di dealer-dealer resmi di Jakarta. Lantas, apa yang membuat inden kendaraan menjadi sangat lama dan kira-kira kendaraan apa nih yang masa indennya paling lama? Yuk ikuti saya. Salah satu dealer yang saya temui yaitu Honda. Pihak dealer mengakui bahwa kelangkaan chip sempat terjadi dan mengganggu produksi kendaraan mereka. Namun, untuk saat ini, kelangkaan sudah mulai teratasi. Beberapa jenis kendaraan saja yang pengirimannya sedikit tersendat. Inden mobil itu cukup lama beberapa bulan yang lalu ya. Tapi kalau untuk saat ini suplainya sudah mendekati normal, karena kalau beberapa bulan yang lalu itu lama karena ada masalah krisis chip semikonduktor. Jadi semua produsen mobil di Indonesia mengalami hal yang sama, baik Honda ataupun merek-merek yang lain. Gitu. Nah, kalau saat ini sudah mulai normal, kecuali untuk tipe tertentu dan warna tertentu di Honda ya. Di Honda sendiri udah mulai normal. Nah, khusus untuk di Honda, saat ini yang masih inden adalah Honda HR-V tipe E dan SE. Itu indennya masih 2-3 bulan, tapi itu khusus untuk warna-warna tertentu ya, karena memang di Honda ada warna-warna spesial yang itu indennya jauh lebih lama. Tapi untuk warna-warna normal, itu bisa di 1-2 bulan. Bahkan untuk tipe-tipe tertentu, saat ini HR-V sudah ada beberapa yang ready, tanpa harus inden. Yang mempengaruhi waktu inden itu tipe dan warna. Jadi tipe dan warna-warna tertentu itu yang indennya masih 2 atau 3 bulan. Kalau untuk warna-warna yang umum, warna-warna yang bukan special color itu sudah ya, ada yang ready, ada yang masih inden 1-2 bulan. Untuk di Honda sih enggak ya, karena sebagian besar customer kita itu Honda loyalis. Artinya mereka sudah punya Honda sebelumnya dan mereka bersedia untuk menunggu untuk mendapatkan mobil Honda yang terbaru yang diinginkannya. Jadi so far sih nggak ada masalah sih untuk penjualannya. Sementara itu, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo menilai krisis chip global bisa berdampak terhadap proses distribusi mobil ke konsumen. Keterlambatan pengiriman bisa saja terjadi, bahkan di Australia, keterlambatan pengiriman bisa mencapai 2 hingga 3 tahun. Sekretaris Jenderal Gaikindo, Kukuh Kumara menilai, kelangkaan yang saat ini terjadi mampu teratasi dalam kurun waktu 1 hingga 2 tahun ke depan. Chips atau semiconductor yang saat ini sedang langka ya, dan menimpa industri otomotif, dan sebetulnya bukan hanya industri otomotif, semua jenis produk yang menggunakan chip juga terdampak, termasuk misalnya elektronik ya, apakah itu handphone, apakah itu televisi, apakah itu radio, apakah itu air condition dan sebagainya, itu juga terdampak semuanya. Nah, di industri otomotif juga terdampak karena saat ini itu seluruh jenis kendaraan bermotor itu sudah menggunakan semiconductor untuk pengendalian engine-nya minimum ya. Nah, semakin canggih kendaraannya, itu semakin banyak juga semiconductor yang digunakannya. Dalam permasalahan chip ini, Kukuh mengakui harus ada peran semua pihak agar permasalahan dapat teratasi. Jadi kelangkaan chip ini sudah terjadi sesaat sebelum pandemi atau bahkan saat awal pandemi sudah terjadi kelangkaan semiconductor. Dan kemudian semakin kesini semakin juga berat masalahnya. Dan sampai sekarang sedang diusahakan untuk diselesaikan.
ataupun dicari masalahnya, ataupun dibuat di berbagai negara yang lain, namun belum selesai. Dari perkiraan yang kami dapatkan, ini kan sifatnya global. Jadi bukan hanya dialami oleh Indonesia, tapi juga dialami oleh negara-negara lain, seperti yang saya katakan tadi, dan bukan hanya industri otomotif saja yang terdampak, tapi banyak industri yang juga terdampak. Nah, diperkirakan mungkin ada 3-4 tahun lagi diharapkan chips ini bisa diselesaikan. Bahkan negara maju seperti Amerika pun sudah mengeluarkan apa yang dinamakan Chips Act. Harapannya adalah Amerika mampu secara mandiri memproduksi semiconductor atau chips. Meski demikian, Sekjen Gaikindo menilai bahwa pembangunan pabrik chip semikonduktor harus melalui tahapan yang matang sebelum direalisasikan. Soal kemampuan, saya pikir kita cuma kemampuan itu. Namun ini persiapannya nggak sesederhana yang dibayangkan. Jadi perlu ada mata rantai, ada kesiapan untuk menyeluruh, sumber daya manusianya ada, dan sebagainya. Nah, kita tinggal memilih di mana kita akan masuk di situ. Apakah kita mau membuat secara keseluruhan seperti yang dilakukan negara-negara lain, dan tidak semua negara mempunyai kemampuan pembuatan chips tadi. Jadi kita harus melakukan audit sendiri ya. Kita punya kemampuan nggak? Kalau kita punya kemampuan, mulainya dari mana? Dan kapan mulainya? Dan siapa yang melakukan apa, kapan, dan sebagainya. Kuku juga menjelaskan bahwa kelangkaan ini tidak akan dijadikan momentum untuk kembali ke teknologi lama, sebab teknologi yang saat ini digunakan mampu menekan emisi gas kendaraan menjadi lebih kecil. Kalau potensinya pasti ada ya. Beberapa pelaku usaha mencoba memproduksi. Nah, masalahnya memproduksi chips itu kan tergantung digunakan di mana. Nah, pemilik teknologinya, kalau misalnya chips tadi digunakan untuk kendaraan bermotor, tentunya si pemilik brand tadilah yang memiliki teknologinya ya. Ada programnya seperti apa? Apakah misalnya itu jenis kendaraan yang hemat energi, seberapa hemat, itu kerahasiaan dari masing-masing brand. Nah, mereka lah pemiliknya. Apakah mereka mau subkontrakkan pembuatan chipsnya di Indonesia misalnya, itu hal yang tersendiri lagi. Jadi tidak sesederhana, ya udah ayo kita bikin rame-rame, enggak. Nah, kemudian kita mampu bikin chipsnya, tapi kemudian si pemilik atau pabrikan mobilnya enggak mau menggunakan karena isu-isu yang berbeda, apakah kemudian reliability-nya dan sebagainya. Itu proses panjang. Jadi sebuah produk bisa dibuat, kemudian apakah dia akan juga digunakan oleh produk lain, itu juga tantangan tersendiri. Jadi tidak sekedar ya udah kita bikin, ayo kita kemudian lakukan itu. Kemampuan ada, tapi kalau kemudian kemampuan itu tidak diwujudkan juga repot. Ibaratnya kalau kita di mobil itu ya, kan banyak orang menanyakan, kenapa nggak kita bikin mobil sendiri? Kita bisa bikin mobil, tapi yang menjadi isu adalah, bisakah kita bikin mobil yang laku dijual? Kita bikin mobil, tapi kalau nggak ada yang jual, akhirnya juga bangkrut gitu. Ternyata, kelangkaan chip semikonduktor ini mampu dimanfaatkan sebagian pihak untuk meraup cuan lebih. Salah satunya lewat penjualan kendaraan bekas rasa baru di sentra penjualan mobil bekas online. Lantas, bagaimana para pedagang mobil bekas konvensional? Apakah mereka turut mengambil keuntungan dari kondisi ini?